just normal human beings. Welcome to the... Halo semua, balik lagi sama gua Tamaki di video di Slide, dan di hari ini gua akan kembali membuat panduan untuk kalian yang baru saja bermain game di Slide ini, yaitu adalah menu trial yang ada di kanan bawah ini ya. Kalian bisa masuk ke menu trial, kemudian kalian akan melihat ada 5 tempat yang bisa kalian mainkan, yaitu adalah mukjizat tanpa batas, mukjizat kubus, mukjizat ritual, dan mukjizat Sonic, dan yang paling terakhir adalah dimensi ombak. Nah, di semua tempat ini akan gue bahas untuk di video ini. Yang paling pertama tentunya gue akan bahas dulu untuk mukjizat ritual ya. Oke, sekarang gue akan bahas dulu untuk mukjizat ritual ya. Jadi mukjizat ritual adalah tempat ya, dimana kita untuk mencari equipment. Di sini kita sebutannya sebagai namanya relik ya, untuk digunakan sama esper kita. Nah, di sini untuk di mukjizat ritual akan ada 3 boss yang berbeda, yang dimana 3 boss ini juga memiliki skillnya berbeda-beda juga ya. Kalau kalian lihat ini skill-skillnya juga berbeda-beda, dan kalian untuk menggunakan komposisi tim espernya pun juga itu berbeda-beda. Dan di hadiahnya pun dari relik yang diberikan dari mukjizat ritual ini juga berbeda-beda ya, baik yang 4 set ataupun dan juga yang 2 set. Ini berbeda semua. Dan yang paling terakhir juga kalian bisa menggunakan fitur auto kalau misalkan kalian sudah menyelesaikan stage-nya. Jadi kalian nggak perlu lagi untuk mengalahkannya secara manual. Di sini kalian bisa atur aja untuk settingan autonya. Dan kalian juga bisa menambahkan item yang namanya bonus relik ya. Ini buat 2 jam. Ini fungsinya buat menambahkan relik 50% ya. Nah, bonus relik ini bisa kalian dapatkan dari hadiah event harusnya ya. Jadi nggak bisa dibeli. Lalu kalian juga bisa menunggu untuk event untuk bonus 50% hadiah relik. Itu biasanya di hari Minggu atau weekend sehari doang ya. Jadi bisa kalian tunggu untuk kalian mendapatkan bonus yang namanya event penambahan 50% hadiah relik di mukjizat ritual. Kemudian juga untuk di mukjizat ritual ini mungkin gue ada sedikit tips untuk kalian yang baru bermain. Jadi untuk kalian yang baru bermain, kalian sangat fokuskan dulu awal-awal di Kronos saja. Pertama karena Kronos ini paling mudah di antara yang lain. Untuk kalian dapatkan yang namanya mesin perang, sama dapatkan untuk yang namanya pejalan angin ya. Ini untuk fighter esper, lalu ini untuk support esper. Nah, untuk 2 setnya kalian juga bisa gunakan ahli kayu. Ini bisa digunakan untuk semua esper. Sedangkan nanti kalau kalian sudah mulai bagus reliknya, kalian sudah mulai bisa pindah ya, untuk pindah ke Apep dan Fafnir. Ini udah paling yang terakhir banget kalau kalian sudah mau mulai menuju ke arah konten PvP ya, player versus player. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan singkat untuk mukjizat ritual. Untuk yang kedua, gue akan bahas untuk mukjizat Sonic ya. Jadi mukjizat Sonic ini adalah tempat untuk kalian mendapatkan namanya material ascension ya. Jadi untuk di mukjizat Sonic ini dia ada 4 elemen, yang dimana nih 4 elemennya selalu berganti-ganti ya setiap hari ya. Jadi tiap harinya hanya terbuka 2 elemen saja. Jadi ini tertutup untuk 2 elemen yang lainnya. Tapi untuk khusus di hari weekend, ini akan terbuka semua, jadi kalian bisa mainkan untuk di keempat elemen ini. Nah, untuk hadiahnya, untuk materialnya ini, kalian bisa gunakan di bagian esper. Kemudian kalian pilih espernya, kemudian kalian masuk ke perkembangan, kemudian kalian masuk ke ascension. Nah, nanti material-materialnya dapat kalian gunakan di sini ya. Ini gua akan cari untuk ini. Nah, ini kalian gunakan ya. Jadi paling pertama ini ada material yang paling dasar ya, ini adalah paling gampang didapatkan, ini gelombang dasar. Kemudian ada gelombang lanjutan untuk kalian tingkatkan untuk di fase level 3 ke atas. Kalian butuh yang namanya gelombang lanjutan, dan yang paling terakhir untuk di 4, 5, 6 kalian butuh yang namanya gelombang elit. Nah, jadi untuk mendapatkan itu kalian bisa cari dari menu mukjizat Sonic. Dan semakin tinggi levelnya, otomatis juga akan semakin tinggi juga yang buat kalian dapatkan ya. Karena ini kalian harus mencari gelombang elit ya untuk membuka sampai fase ke level 6 untuk ascension di esper kalian. Dan kalian di sini juga bisa menggunakan fitur auto sama seperti di mukjizat ritual. Kalian bisa pakai fitur auto, dan juga kalian juga bisa menambahkan yang dari mukjizat Sonic menggunakan namanya booster gelombang elemental. Ini dia nambahnya 100% ya. Kalau yang tadi relik itu nambah 50%, dia nambahnya 100% tapi cuma bisa digunakan 1 jam. Nah, kalau yang ini bisa kalian beli melalui menu plaza di sini. Kalian masuk ke bagian sumber daya, kemudian kalian bisa beli ini. Jadi seminggu kalian bisa beli 3 buah ya. Ini gunanya untuk meningkatkan 100% untuk material ascension yang ada di mukjizat Sonic. Dan yang terakhir mungkin saran dari gua untuk menghadapi dari boss level-level tinggi di mukjizat Sonic ini, yaitu adalah kalian bisa menggunakan esper-esper yang menggunakan tipe racun ya. Contohnya seperti Jacob ataupun juga Kara. Dan yang paling gampangnya kalian bisa gunakan Hodur. Dengan kondisinya Hodur sudah kalian buka dulu ascensionnya di level 3.
karena ntar Hodur bisa memberikan efek racun dari skill pasifnya ketika Ascension sudah level 3. Oke, mungkin itu pembahasan untuk dari mukjizat Sonic. Yang ketiga gue akan membahas untuk mukjizat kubus ya. Di sini mukjizat kubus, kalau kalian mainkan di dalamnya, kalian bisa mendapatkan 2 hadiah sebenarnya. Yang pertama itu adalah hadiah pasti. Hadiah pastinya ini adalah ini ya. Ada poin kubus, ada paket relik, kemudian juga ada sari relik, dan yang terakhir juga ada kristal ya. Nah, untuk 3 hadiah yang pertama ini akan semakin bagus hadiahnya ketika kalian memainkan di mukjizat kubus ini di level yang makin tinggi ya. Jadi makin tinggi levelnya, ini hadiahnya juga akan semakin bagus. Nah, kemudian di dalam mukjizat kubus ini juga kalian bisa menggunakan yang namanya rune ya di sini ya. Di sini ada pilihan-pilihan rune, dan juga bisa kalian menggunakan bantuan dari Esper, dan bantuan dari Esper ini sifatnya tidak permanen ya. Jadi bisa setelah kalian menyelesaikan dari mukjizat kubus ini, Esper bantuan ini akan hilang. Dan kalian harus mencapai sampai 3 kali dari sini ya. Nah, dari terowongan kubus ini kalian harus selesaikan sampai 3 kali. Ntar di terowongan kubus yang terakhir kalian akan berhadapan dengan bos. Setelah itu kalian baru bisa menyelesaikan mukjizat kubus ini. Dan juga untuk hadiah yang tidak pasti, jadi selain hadiah 3 ini, ada hadiah juga yang tidak pasti itu seperti Starimon. Itu bisa kalian dapatkan, bisa rare, bahkan bisa dapat sampai epic Starimon. Dan kalian juga bisa dapatkan gold record dari defender-defender yang ada di sini ya. Nah, selain itu untuk hadiah seperti ini, untuk yang poin kubus kalian bisa belanjakan. Itu kalian bisa belanjakan di toko, kemudian kalian masuk ke toko kubus. Nah, ini hadiahnya satu lagi adalah batu kubus ya. Jadi ada hadiah juga batu kubus. Ini kalian bisa belanjakan untuk di yang namanya item untuk di toko kubus ya. Kalian bisa pakai buat beli Abilimon, Epic, atau kalian juga bisa beli gold record ya di sini ya. Dan mungkin buat tips gue dari awal-awal, kalian bisa beli untuk relik-relik yang bintang 6 terlebih dahulu ya. Ini kalian bisa beli menggunakan dari poin buat batu kubus. Karena lumayan reliknya untuk di awal-awal untuk digunakan untuk kalau nggak salah dia bakal ngasih mesin perang yang untuk bintang 6, itu bisa kalian gunakan untuk dari fighter Esper kalian. Kemudian kalian juga harus menyelesaikan untuk dari trial dari mukjizat kubus ini, karena dia akan di reset setiap 2 hari sekali, dan untuk dari shopnya atau dari toko kubusnya itu di reset setiap 14 hari sekali. Jadi kalian jangan sampai kelewatan untuk menyelesaikan mukjizat kubus ini, karena akan ada hadiah yang banyak banget yang bisa kalian dapatkan dari mukjizat kubus ini, baik dapat dari kalian menyelesaikan mukjizat kubus ataupun juga kalian bisa beli dari shop yang namanya dari toko kubus ya. Oke, untuk yang tempat yang keempat ini adalah dimensi ombak. Jadi dimensi ombak ini ada tempat buat kalian mendapatkan Esper, baik itu rare ataupun juga epic Esper secara gratis ya. Untuk epic saat ini cuma ada Dahlia doang ya. Nah, sebenarnya ada 2 cara untuk kalian memasuki dimensi ombak. Yang paling pertama yaitu adalah kalian mencari dari kolom chat. Di sini kalau kalian temukan seperti ada di dimensi ombak Freddy, kalian bisa masuk aja ke dimensi ombak Freddy ini. Nah, untuk dari rare Esper ini ada maksimum limitnya juga ya, 20 limit ya. Jadi kalau misalkan 20 orang udah masuk, 20 orang berikutnya itu nggak bisa masuk. Kemudian kalian akan mendapatkan pieces dari Freddy ini. Ntar kalau misalkan dari tipe rare ini kalian butuh mencari sampai 30 pieces. Dan satu dari ini kalian hanya bisa mendapatkan 5 pieces saja. Jadi total kalian harus masuk ke dimensi yang sama itu sebanyak 6 kali. Dan untuk epic Esper Dahlia itu kalian harus masuk sebanyak 4 kali ya. Soalnya 1 kali epic itu kalau nggak salah harus bisa mendapatkan 8 piece. Dan total untuk sekali gacha itu kita membutuhkan 40 piece untuk epic Esper, dan hanya Dahlia ya. Dan berikutnya untuk cara kedua untuk membuka dimensi ombak ini yaitu adalah kalian bisa membuka sendiri. Caranya gimana? Caranya kalian harus menyelesaikan dari mukjizat ritual ataupun mukjizat Sonic. Nah, cara kedua ini emang agak susah karena itu sifatnya random, dan kalian ketika menyelesaikan itu bisa jadi kalian dapat dimensi ombak Esper yang kita nggak tahu juga karena sifatnya random ya. Jadi ada 2 cara. Kita bisa masuk pakai cara pertama melalui kolom chat dari orang lain yang memberikan dimensi ombak di kolom chat, ataupun kita buka sendiri. Nah, di sini mungkin ada sedikit tips sama gua. Jadi paling penting buat kalian untuk dimensi ombak itu kalian perlu banget untuk mendapatkan yang namanya dimensi ombak Yesukwa dan juga dimensi ombak Dahlia, karena 2 Esper tersebut sangat penting banget buat kalian gunakan. Nah, caranya gimana untuk ngegacha dari pieces yang kalian dapatkan dari dimensi ombak? Kalian masuk di sini ke tempat gacha, kemudian kalian masuk ke rak rekaman. Nah, di sini kalian akan mendapatkan beberapa pieces-pieces yang sudah kalian kumpulkan ya. Ini tinggal kalian gacha aja. Kalau misalkan rare Esper kalian butuh 30 piece.
Kalau misalkan di sini kalian untuk Epic Esper kalian butuh 40 piece. Nah, kira-kira seperti itu tips dari gua. Jadi 2 Esper ini sangat penting banget untuk di awal ketika kalian baru bermain game di slide ini. Oke, untuk yang terakhir di menu trial yaitu adalah mukjizat tanpa batas ya. Di sini ada 2 sebenarnya mukjizat tanpa batas. Jadi yang pertama adalah menara spesial dan kedua itu adalah menara duniawi. Gua akan bahas dulu untuk menara spesial. Jadi menara spesial ini terdiri dari 100 lantai ya. Kalian harus selesaikan yang dimana akan hadiahnya ada banyak banget dan ini sampai 100 lantai. Dan untuk di lantai 100 kalian akan mendapatkan pasti untuk legendary Esper yaitu adalah Apollo ya. Dan ini sangat bagus banget. Dan untuk menara spasial ini nggak akan di reset ya. Jadi kalian harus selesaikan dulu untuk menara spasial ini sampai selesai sampai 100. Dan kalau kalian sudah selesaikan otomatis nanti dia akan berubah menjadi menara duniawi. Oke, gua akan pindah dulu untuk ke bagian menara duniawi. Oke, setelah kalian menyelesaikan menara spasial, maka menara tersebut akan berubah menjadi namanya menara duniawi ya. Untuk tingkat kesulitan di menara dunia ini jauh lebih susah daripada spasial dan kalian cukup menyelesaikan hanya 50 lantai aja. Jadi sebelumnya 100, sekarang cuma 50 lantai. Dan hadiahnya tentunya juga sudah berubah ya. Untuk di stage terakhir atau di level 50, ini kalian akan mendapatkan yang namanya rekaman platinum atau platinum record. Ini yang gunanya kalian bisa mendapatkan epic atau legendary Esper. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi, kalau udah selesai, kalian akan pindah ke sini. Dan untuk dari menara duniawi ini, dia akan di-reset setiap 30 hari sekali. Jadi, kalian kalau bisa harus selesaikan sebelum 30 karena lumayan hadiah-hadiah di sini ya. Oke, jadi mungkin segitu aja dari total keseluruhan dari 5 tempat yang bisa kalian mainkan di menu trial. Semoga membantu kalian untuk menambah wawasan mengenai trial di game di slide ini. Dan mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi untuk di video di slide berikutnya. Bye-bye.